kita melaksanakan binwin tentunya sangat berarti bagi calon pengantin. Mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nasihat. Pondok pesantren ini kan melaksanakan dua fungsi, baik itu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Dengan ada pondok pesantren, maka masyarakat ini sangat terbantu. Anak-anaknya menjadi paham agama, hafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar. Inilah Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Masir Ibrahim SPD MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Bapak, saat ini kami mengucapkan terima kasih karena telah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik Bapak, sebelum kita memulai, kami persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Saya Masir Ibrahim MPD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah sudah memasuki usia yang ke-2 bulan ya. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Saya sebelum di Waikanan menjabat sebagai Kepala Man1 Lampung Utara. Iya. Selama 3 tahun. 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Baik Bapak, sebagai pemimpin muda, bagaimana Bapak menuangkan ide-ide gagasan Bapak ketika memimpin Kemenag Waikanan maksudnya Pak? Ya, karena kita masih pemula dan masih muda, tentunya kita bersama teman-teman yang lain itu tidak terlalu membatasi diri. Iya. Kita membangun bersama mereka, apapun kegiatan, apapun dalam bentuknya kita menyatu dengan mereka. Iya, di samping menuangkan ide-ide yang baru, tetap melanjut program-program yang telah berjalan ya Pak ya. Iya, jelas. Tentunya program-program Kepala Kemenag yang lama akan kita lanjutkan dan kita sempurnakan di periode yang akan datang. Sebelumnya kan Bapak tenaga pendidik ya Pak ya? Betul. Bagaimana Bapak cepat beradaptasi di jabatan Bapak saat ini Pak? Yang tentunya berbeda ya Pak ya? Betul. Sebenarnya ruang lingkupnya saja ya yang lebih berbeda. Yang lebih luas ya Pak ya? Lebih luas. Kalau sebelumnya kita hanya skup satu madrasah saja, ini kita lebih luas mencakup semua ya, di bawah Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Kalau bicara masalah mengelola organisasi, ya insya Allah lah kita punya bekal dari mahasiswa sudah biasa memimpin organisasi. Nah itu dia Pak yang ingin saya tanyakan. Saya mendengar Bapak kan mantan aktivis HMI. Ansor. Iya. Bagaimana Pak pengalaman-pengalaman organisasi itu Bapak tuangkan ketika sekarang, khususnya ketika menjadi figur atau sosok pimpinan di Waikanan? Ya, dalam artian karena kita sudah memiliki bekal dari mahasiswa, saya itu menjabat sebagai Gubernur BEM FKIP Unila. BEM FKIP Unila, Gubernur ya Pak? Luar biasa Pak. Kemudian ketika lulus kembali ke kampung halaman, bekerja sebagai ASN, guru. Tidak lama kita menjadi Ketua Ansor. Ketua Ansor di Lampung Utara selama 5 tahun. 5 tahun Pak. Kemudian setelah dari Ansor kita menjabat Kepala Man1 Lampung Utara. Nah tentunya kemampuan dalam mengelola organisasi itu sudah kita tempuh sebelum-sebelumnya. Bagaimana kita mengajak teman-teman kita semua untuk serius dalam melaksanakan visi dan misi kita, itu insya Allah kita sudah bisa memaksimalkan diri
bersama teman-teman. Iya, Gitu. iya Pak. Tidak kaget lagi ya Pak, karena Insya Allah pengalaman tidak kaget lagi. Pengalaman itu sudah banyak ya Pak Iya. ya. Pada intinya kan bagaimana cara kita memanajemen organisasi, sama Iya. seperti Kementerian Agama. Iya Pak. Kementerian Agama kan adalah lembaga organisasi. Toh kita juga mengelola organisasi seperti Ansor, Iya. itu dananya nggak ada, bisa jalan dan maksimal, apalagi kita di Yang Kementerian memang Agama ada. memang ada anggarannya, Iya, iya. insya Allah lebih maksimal gitu. Sekarang kita ke program kerja unggulan Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Bisa dijelaskan apa saja Pak? Pertama mungkin kita memaksimalkan ada beberapa madrasah kita yang akan dinegrikan. Iya, proses Ya, lagi masih proses dalam tahap ya Pak. tahap proses, yaitu MAN 2, kemudian MTS 3 dan MIN 5. Nah, ini tahap ini yang perlu kita maksimalkan supaya dalam waktu mendekat Iya. bisa kita selesaikan. Itu yang di dalam internal kita sendiri itu sangat dibutuhkan Iya. oleh masyarakat. Kemudian selain itu program nasional juga Sehati itu masih menjadi Program unggulan ya? menjadi target kita untuk memaksimalkan program Sehati. Selain kampung moderasi, itu kampung wisata kita. Itu untuk sementara ke depan kita memaksimalkan yang sudah diprogramkan oleh Kemenak yang lama. Baik Bapak. Untuk lembaga pendidikan keagamaan Pak, misalnya pondok pesantren, bagaimana di Waikanan Pak? Apakah Alhamdulillah. maju atau misalnya peminatnya sangat banyak atau seperti apa Pak? Ya, kalau dikatakan peminatnya banyak belum ya. Iya. Peminatnya masih sekitaran namanya di ujung kabupaten ya. Iya. Di ujung provinsi Lampung di Iya. Waikanan. Tetapi untuk di masing-masing pondok itu juga santri-santrinya sudah cukup bagus, sudah banyak. Baik itu ya dilihat dari jumlah pondok pesantrennya aja hampir 88 pondok pesantren. 88 pondok Iya, pesantren. banyak sekali. Banyak sekali ya Pak Iya. ya. Untuk sinergitas Pak dengan pemerintah daerah bagaimana Pak? Ya alhamdulillah kita selalu selama 2 bulan kurang lebih saya apapun kegiatan-kegiatan di Pemda Iya. itu kita aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan di Pemda. Iya. Dalam artian kita sambil memberikan masukan dan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, misalnya pembahasan tentang stunting. Stunting. Ya, stunting kan jadi masalah nasional. Iya, benar sekali. Iya, dan ini kita sampaikan ke pihak Pemda bahwa kita punya peran di dalam menyampaikan betapa pentingnya memberantas atau menanggulangi stunting melalui BINWIN, ya, bimbingan perkawinan. Jadi para calon pengantin itu diberikan Catin ya Pak. ya, catin itu diberikan penyuluhan. Di antaranya salah satunya adalah tentang stunting. Stunting. Bagaimana Pak stunting di Waikanan? Apakah dengan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Waikanan melalui BINWIN tadi ada penurunan, ada tren penurunan atau seperti apa? Ya, pada umumnya stunting di Waikanan kan masih belum nampak ya. Iya. Cuma kan kita mengantisipasi kepada catin-catin supaya lebih memperhatikan masalah ini supaya nanti ketika setelah menikah tidak menimbulkan stunting untuk calon pengantin ini ke depannya. Iya. Gitu. Antisipasi ya Pak ya? Antisipasi. Ya, lebih pencegahan pada lebih baik antisipasi. daripada Iya. mengobati. Ya, Mbak. Untuk madrasah sendiri tadi kan saya mendengar penjelasan Bapak bahwa ada bahkan sekarang ada MIN atau MTS 5 tadi. MIN 5, MIN 5, ya, MAN 2 MAN 2 dan MTS yang sedang 3, yang akan proses digodok. ya Pak ya? Iya, Iya, proses. proses itu. Artinya peminat untuk sekolah di madrasah khususnya madrasah negeri itu kan banyak sekali ya Pak Iya, ya? betul. Bagaimana Pak? Bisa digambarkan seperti Ya, apa? contohnya di MAN 2 itu gedung kita masih hanya 2 lokal. 2 lokal. Satu untuk ruang guru, satu untuk siswa. Iya. Nah, tahun ini kita
khususnya Mandua itu sudah mendapatkan jumlah siswa yang lebih. Iya. Sedangkan kelasnya juga belum siap. Iya. Nah ini kan sudah angkat tahun yang kedua nih. Iya. Tahun pertama sudah ada 30 siswa. Nah tahun kedua ini sudah hampir mencapai 36 siswa yang mendaftar. Yang masih proses pendaftaran? Iya, proses pendaftaran. Tahun ajaran baru ya Pak? Iya, tahun ajaran baru. Tentunya kan yang kelas 10 naik kelas 11. Iya. Yang baru ini kelas 10. Nah, kita masih dalam tahap untuk pengadaan ruang belajarnya itu. Bagaimana solusinya kita belum ada ya Pak ya? Iya, Belum ada. tetapi Masih nanti diupayakan. masih diupayakan apakah nanti darurat atau bagaimana, tapi kita sampai saat ini tetap kita terima. Nanti pada saatnya jam tahun pelajaran baru nanti insya Allah sudah siap. Iya. Itu lokasinya di mana Pak? Sekolah-sekolah yang Bapak jelaskan tadi? Di Bumi Agung. Bumi Agung. Mandua Waikanan. Iya, Di Bumi Agung. Kalau untuk Min 5? Min 5 Pakuan Ratu. Iya, iya. MTS 3 ya di Negeri Besar. Oh, daerah ini ya Pak ya? Daerah Pakuan Ratu, Negeri Besar. Bumi Agung. Bumi Agung. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Ujungnya Waikanan ya Pak Ujung-ujungnya. ya. Oh, semoga generasi muda ke depan yang memang sesuai dengan harapan ya Pak ya. Kita membangun sekolah-sekolah yang berbasis madrasah di sana ya Pak ya. Amin, amin. Apa Pak kunci sukses dalam mengimplementasikan program kerja mencapai target yang telah ditetapkan itu Pak? Pada intinya semua dalam organisasi itu komunikasi, Komunikasi. koordinasi, Iya, kolaborasi, benar sekali. dan publikasi. Iya. Itu yang sangat penting. Walaupun kita kerja, kita sudah maksimal tapi tidak dipublikasikan, ya nggak ada yang tahu. Benar sekali Pak. Sebatas kita saja Pak ya. Iya, hanya Jadi sebatas intern saja. internal saja, orang Iya. tidak tahu apa yang telah dicapai, apa yang telah sukses apa tidak kan. Betul. Program itu kan, tapi dengan publikasi kan semua orang tahu dan bisa mengerti, oh pekerjaan Kementerian Agama Kabupaten Waikanan itu luar biasa gitu Pak ya. Apa Pak tantangan Pak yang Bapak rasakan dalam 2 bulan memimpin Tantangannya Waikanan? memang di Waikanan itu lokasi ya. Lokasi Pak. Lokasinya jauh, kemudian Jarak tempuh ya. jarak tempuhnya yang lumayan. Iya. Dengan Jadi- fasilitas ya. Iya. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, jarak tempuhnya misalnya di MTS 2 Waikanan, kita dari kantor ke sana aja bisa 3,5 jam. 3,5 jam. Dari kantor itu. Iya. Balik lagi 3,5 jam. Jadi satu hari sudah Satu habis hari sudah habis di sana. untuk mengunjungi satu-satu. Iya, untuk kita koordinasi dan lain sebagainya Iya, sudah iya. habis satu Sudah. tempat. Gitu. Belum lagi tempat-tempat lain. Iya. Ya. Kondisi jalan juga ya Pak ya. Kondisi jalan juga. Medannya ya Pak ya. Iya betul. Iya. Pak, bagaimana program-program yang ada itu memaksimalkan atau menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bahkan tokoh pemerintahan setempat Pak? Ya, sejauh ini kita setiap semua kegiatan-kegiatan kita libatkan ya. Baik itu tokoh pemerintah, Iya. tokoh adat, tokoh masyarakat itu. Terutama di lingkup madrasah, Iya. KUA. Setiap ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan, kita berkolaborasi dengan mereka semua gitu. Pak, Bapak, bagaimana program yang telah ada ya, baik yang masa kepemimpinan terdahulu hingga Bapak saat ini, itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat itu seperti apa Pak? Jelas bermanfaat ya. Iya. KUA khususnya misalnya kita melaksanakan binwin tentunya sangat berarti bagi calon pengantin. Mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat. Nah tentunya catin-catin ini yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Pondok pesantren ini kan melaksanakan 2 fungsi Kementerian Agama, baik itu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Dengan ada pondok pesantren, maka masyarakat ini sangat terbantu. Anak-anaknya menjadi paham agama, hafal Al-Quran. Nah dari segi fungsi pendidikan, anak-anaknya
bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Iya. Nah, tentunya kita melalui pondok pesantren sangat dibantu Kementerian Agama ini untuk fungsi agama dan fungsi pendidikan ini. Masyarakat saya yakin sepenuhnya sangat berterima kasih kepada pondok pesantren dan Kementerian Agama. Itu salah satu contoh. Kalau untuk tadi apa program-program seperti Sehati ya Pak ya, itu bagaimana pencapaiannya Pak? Ini Sehati peringkat 77 nasional 77 nasional. dalam jumlah sertifikat produk halal. Iya. Peringkat ke-7 seprovinsi Lampung dalam jumlah sertifikat produk halal. Iya. Peringkat 80 nasional jumlah submit. Kemudian peringkat 8 seprovinsi Lampung dalam jumlah submit. Ya walaupun belum peringkat ke-1 ya. Iya Pak. Dari Kan 15 proses ya Pak ya. Ya, dari 15 itu kita yang ke-7 masih lah bagian Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Insya Allah semakin membaik, Insya semakin Allah. ya, pada akhirnya nanti bisa di tangga teratas ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Pak, untuk prestasi kerja apa Pak yang telah dicapai Kementerian Agama Kabupaten Waikanan baik di masa kepemimpinan sebelumnya hingga Bapak saat ini? Kalau sebelumnya ini kita sebagai terbaik 1 dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dalam penyelenggaraan diklat di wilayah kerja di DWK. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Terbaik Kemudian 1. Terbaik 1. Kemudian sebagai satker terbaik semester 1 tahun 2023 Iya. dengan capaian DIPA 100% pada Kanwil DIPA Awards. Ya. Nah, itu Luar biasa. Iya. Prestasinya luar biasa Pak Iya. ya, walaupun ada di ujung ya. Ada di tapi ujung. kalau prestasi nggak kalah sama Insya yang ada Allah. di kota ya Pak ya. Insya Allah. Pak, bagaimana Bapak membangun hubungan antara Bapak dan tim kerja? Ya, membangun dengan tim kerja itu kita adanya kebersamaan, Iya. adanya saling pengertian, adanya kerjasama, adanya perhatian dengan sesama lingkungan tempat kita kerja. Jadi ketika kita bekerja sesama teman, kita tidak terlalu membatasi diri. Jangan ada gap ya Pak ya. Iya, tidak membatasi diri lah. Artinya kita lebih kepada humanisme Iya, ya. humanisme. Bahwa jabatan ini kan hanya sebatas sarana saja, tapi hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan itu lebih penting daripada Iya, pekerjaan. benar sekali, Pak. Nah, ketika ini sudah terbangun, maka insya Allah dengan kebersamaan tadi bisa tercapai. Suasana kerja juga bisa mencair ya Pak ya. Iya, suasana menjadi cair. Tidak tegang kan? Iya, betul. Apakah Bapak menerapkan Pak untuk misalnya karyawan yang berprestasi ada reward atau semacamnya atau bahkan sebaliknya gitu? Karena kita baru belum sampai 2 bulan ya. Jadi untuk pemberian reward tentunya belum. Ya, iya. tapi kedepannya nanti insya Allah kita upayakan dan kita bicarakan bersama teman-teman. Iya. Apa Pak tindakan atau strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan prestasi tim kerja? Nah, maksudnya gambaran ke depan Bapak akan menerapkan seperti apa untuk meningkatkan? Ya, beberapa waktu lalu kan kita ada setiap bulan tuh ada rakor ya. Iya. Nah di situ saya sampaikan untuk memaksimalkan pekerjaan kita. Kedepannya masing-masing pimpinan satker baik dari madrasah maupun dari KUA itu kita secara bergantian kita panggil satu persatu untuk menyampaikan hasil capaian kerja tahun yang lalu dan target yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang. Dalam artian memanggil mereka itu bukan untuk lain-lain, tapi ngobrol santai, ngopi bareng sambil membahas tentang pekerjaan. Jadi kita juga perlu tahu sudah sejauh mana kinerja mereka dan apa target mereka ke depannya. Nah ini masih dalam kita jadwalkan karena baru saya sampaikan di bulan kemarin, tentunya masih banyak yang perlu disiapkan oleh teman-teman
yang belum mungkin, yang belum siap dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi waktunya nanti sampai semua kepala madrasah, semua kepala KUA itu nanti kita briefing, kita panggil satu persatu, menyampaikan hasil capaian kerja dan target ke depannya, ataupun juga nanti ide-ide apa yang mereka punya untuk kita tampung. Itu. Kemudian ke depan juga nanti kita lebih memaksimalkan pegawai-pegawai kita, ASN kita, P3K kita sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Karena kasihan juga ketika mereka punya keahlian tapi tidak ditempatkan semestinya. Sesuainya, Pak, ya. Ujungnya ya tidak diberdayakan ya. Tidak diberdayakan, nanti lama-lama bosan deh kita. Benar sekali, Pak. Pak, sekarang kan sedang pemberangkatan jamaah haji ya, termasuk Waikanan kemarin kloter terakhir Lampung ya. Iya. Saat ini masih di Madinah. Nah, Iya. Bagaimana kabarnya Pak jamaah haji Waikanan? Alhamdulillah sampai saat ini semua jamaah sehat. Ada kemarin 2 jamaah dari Waikanan pulang duluan. Iya. Mungkin karena Tanazul Tanazul karena alasan kesehatan. Iya. Jadi berangkat belakangan pulang duluan, tapi nggak apa-apa. Iya, yang penting wajibnya sudah. Wajiban hajinya sudah selesai. Sudah. Pada lama-lama di sana, iya, ada masalah kesehatan nanti. Benar sekali. Buat masalah. Karena lansia mungkin Pak ya. Lansia. Iya. Baik Pak Kemenak, terima kasih atas kehadirannya di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast ini. Semoga di bawah komando Bapak Kemenak Waikanan semakin maju, berdaya saing, bergelimang prestasi, dan menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Terus saksikan kami dalam Nguping, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saksikan kami di episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.